Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita pertemuan yang kedua. Semalam pertemuan pertama kita membahas mengenai klasifikasi dari materi. Nah, untuk pertemuan kedua kita bahas mengenai sifat dan perubahan materi. Oke, jadi untuk bahan matrikulasi yang kedua ini tidak terlalu banyak ya, karena ini kan membahas apa yang sudah kalian pelajari waktu di SMP dulu. Oke, untuk sifat dan perubahan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah, nah, kita slide show aja, yaitu menganalisis sifat-sifat materi, lalu menganalisis berbagai macam perubahan materi. Oke, nah jadi kalau kalian waktu SMP dulu udah belajar mengenai apa itu materi, sifat-sifatnya, dan berbagai macam perubahannya, ini kita akan bahas lagi. Untuk klasifikasi dari sifat materi itu sendiri ada dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Kemudian untuk sifat fisika dibagi menjadi dua, ada sifat intensif dan sifat ekstensif. Ya, untuk sifat intensif apa aja? Nah, ini ada 4 ya, masa jenis, warna, titik leleh, titik didih. Nanti akan kita bahas apa bedanya sifat intensif dengan sifat ekstensif. Oke. Untuk sifat ekstensif juga ini ada massa, volume, viskositas, kelarutan, muatan listrik, dan tekanan. Lalu sifat kimia. Nah, sifat kimia ada kestabilan, kemudian flammability, tingkat oksidasi, dan lain-lain. Oke, maka untuk memperjelas masing-masing sifat, kita lanjut ya. Nah, dari yang mulai pertama yaitu sifat fisika. Masih ingat ya, apa yang dimaksud dengan sifat fisika? Oke, sifat fisika itu adalah sifat materi yang dapat diamati, diukur, atau dirasakan oleh panca indera. Berarti ini berhubungan dengan fisik yang bisa diamati oleh panca indera. Oke, contohnya apa? Yaitu warna, ukuran, wujud. Nah, wujud berarti padat, cair, gas. Lalu bau, rasa, titik leleh, titik didih, kelarutan, kekerasan, kelenturan, dan konduktivitas. Oke. Kemudian untuk pembagian sifat fisika itu meliputi sifat intensif dan sifat ekstensif, seperti yang ada di bagian tadi. Nah, apa bedanya sifat intensif dengan ekstensif? Kalau sifat intensif, itu sifat fisika yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zat itu. Contohnya apa? Warna, bau, titik didih, berarti dia bisa dikatakan yang kualitatif ya. Nah, tapi kalau sifat ekstensif, yaitu sifat fisika yang bergantung pada jumlah dan ukuran. Misalkan apa? Kelarutan, massa jenis, volume. Oke, sudah paham bedanya ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini ada berbagai macam sifat fisika. Wujud zat. Nah, ada 3 ya, padat, cair, gas. Bisa dilihat perbedaan ketiga wujud ini, yang padat susunan partikelnya lebih rapat dibandingkan dengan yang cair, dan yang cair juga memiliki susunan partikel yang lebih rapat dan teratur dibandingkan dengan yang gas ya. Oke. Kemudian untuk titik leleh dan titik didih. Apa perbedaan antara titik leleh dengan titik didih? Nah, di sini titik leleh itu berarti suhu ya. Suhu di mana ketika zat padat berubah menjadi zat cair. Padat menjadi cair berarti dia meleleh ya. Kemudian untuk titik didih itu suhu di mana cairan akan mendidih. Air mendidih pada suhu berapa? 100 derajat Celcius. Disebut dengan titik didih ya. Nah, kelarutan. Kelarutan ini mungkin kalian baru mempelajarinya waktu di SMA ya. Apa itu kelarutan? Yaitu jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Oke, misalnya kalian melarutkan 1 sendok gula ke dalam 1 cangkir air. Nah,
larut ya. Kalian tambah lagi gulanya menjadi 2 sendok, masih larut. Kalian tambah lagi menjadi 3 sendok gulanya. Ternyata sudah tidak ada yang larut. Berarti kelarutan tersebut hanya sampai batas 2 sendok. Artinya dia punya batas maksimum. Nah, ini nanti akan kita pelajari kalau sudah selesai matrikulasi, ya. Oke. Kerapatan. Kerapatan itu sama dengan massa jenis. Nah, ini juga kalian sudah mengerti pastinya. Lalu kekerasan. Kekerasan itu apa? Bukan kekerasan dalam rumah tangga ya, maksudnya di sini. Yaitu kemampuan untuk menahan goresan dari benda lain. Oke. Lawannya nak, kelenturan atau elastisitas. Apa itu elastisitas? Yaitu kemampuan suatu zat untuk kembali ke bentuk atau ke posisi awal setelah diregangkan atau ditekan. Nah, lalu yang terakhir adalah daya hantar listrik dan panas. Inilah yang disebut dengan konduktivitas. Nah, jadi ini meliputi sifat zat yang bisa sebagai konduktor dan isolator. Udah tahu bedanya ya konduktor dan isolator? Oke. Kalau gitu kita lanjut ke sifat kimia. Nah, jadi kalau tadi sifat fisika, itu sifat yang bisa kita amati melalui panca indera. Nah, kalau sifat kimia, itu berkaitan dengan perubahan kimia yang dapat dialami oleh materi itu. Nah, apa aja termasuk sifat kimia? Yaitu mudah atau tidaknya terbakar. Nah, jadi kalau ada zat, ada simbol seperti ini kalian temukan, ya. Nah, itu artinya zat itu mudah terbakar. Oke, jadi inilah merupakan salah satu contoh sifat kimia. Yang kedua adalah mudah atau tidaknya membusuk. Makanan yang membusuk, contohnya nasi yang basi, itu merupakan sifat kimia. Nah, kenapa? Karena terjadi perubahan kimia yang dialami oleh materi itu. Oke, bagaimana cara mengidentifikasi perubahan kimia? Nanti akan kita lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian yang berikutnya, mudah atau tidaknya dia bereaksi. Reaksi di sini dikatakan dia bersifat reaktif ya, dan korosif. Nah, korosif itu apa? Korosif itu dia bisa mengakibatkan cedera ya pada tangan. Ini biasanya oleh zat-zat yang bersifat asam. Oke, kita lanjut. Ini ada perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, jadi ini lebih jelas ya. Kalau perubahan fisika, itu ada zat baru yang terbentuk. Tidak ada terbentuk zat baru. Nah, sedangkan perubahan kimia, ada zat baru yang terbentuk. Oke, jadi kalau kita ambil contohnya, slide yang sebelumnya tadi, nah ini. Ada buah-buahan yang membusuk. Kenapa ini dikatakan perubahan kimia? Karena di sini ada zat baru yang terbentuk. Apa zatnya? Yaitu mikroorganisme. Ya kan? Yang tadinya tidak ada, nah setelah membusuk jadi ada. Kemudian terjadi perubahan pada zat itu sendiri. Munculnya senyawa-senyawa yang mengakibatkan dia membusuk. Oke. Kemudian reversible. Apa itu reversible, nak? Reversible itu artinya dia dapat kembali ke awal ya, dapat kembali ke bentuk awal. Contohnya misalkan perubahan fisika air yang membeku. Jadi setelah air yang wujudnya cair berubah jadi padat, nah yang padat itu bisa kembali menjadi cair atau mencair. Itulah yang disebut dengan reversible, artinya dia bisa bolak-balik, itulah artinya. Lawannya perubahan kimia irreversible, artinya tidak bisa kembali ke seperti semula. Nah, zat yang membusuk ini tadi, bisa nggak dia kembali menjadi buah yang baru lagi? Nggak bisa, makanya dikatakan dia tidak bisa bolak-balik, tidak bisa kembali seperti semula. Nah, kemudian ciri yang ketiga, perubahan fisika tidak terjadi reaksi kimia. Ini jelas ya. Dan ini terjadi reaksi kimia yang ditandai dengan pembentukan gas, endapan warna, dan perubahan energi. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut.
Nah, ini ada perubahan fisika. Jadi apa-apa aja yang termasuk perubahan fisika itu? Oke, perubahan fisika itu namanya juga bisa diamati melalui panca indera, berarti yang meliputi contohnya itu adalah perubahan wujud ya. Nah, ini ada dari padat menjadi gas, itu disebut dengan menyublim. Kebalikannya, dari gas menjadi padat itu mengkristal. Lalu, dari padat menjadi cair, itu mencair. Kebalikannya, oke, dari cair menjadi padat itu membeku. Nah, ini kalau dia gas menjadi cair itu mengembun, dan cair menjadi gas itu menguap. Kemudian perubahan bentuk. Jadi, berdasarkan tadi ciri-ciri perubahan fisika, tidak ada terbentuk zat baru. Nah, artinya apa, nak? Materi penyusunnya itu tetap ya, materinya tetap sama, seperti semula, tetapi ukurannya yang berubah. Ini yang dikatakan perubahan bentuk. Ini zatnya apa yang nomor 2 ini? Ini materinya apa, nak? Kayu. Kayu. Nah, walaupun dia dirubah menjadi bentuk kursi, tidak ada perubahan materi ya, tetap yaitu kayu. Maka dia hanya mengalami perubahan bentuk, dan itu digolongkan sebagai perubahan fisika. Oke, kita lanjut. Perubahan ukuran. Nah, jadi ini sama juga ya. Materinya tetap sama seperti semula, tetapi ukurannya yang berubah. Contohnya apa? Beras, kita mau ubah jadi tepung. Menjadi tepung beras ya. Nah, di sini zatnya tetap sama-sama beras. Rasanya sama-sama rasa beras, tetapi ukurannya yang berubah. Oke. Dan yang terakhir adalah pelarutan. Nah, ketika gula melarut dalam air, sifat gula itu tidak berubah. Artinya, waktu gula belum dicelupkan ke air, dilarutkan ke air, rasanya manis. Setelah dilarutkan di dalam air, menjadi larutan gula, itu juga rasanya manis ya, nak ya. Maka tidak ada perubahan materi di sini. Di sini hanya terjadi kondisi larut, maka digolongkan perubahan fisika. Oke. Kita lanjut. Nah, ini perubahan kimia. Jadi kalau kalian belajar kimia, kalian harus tahu apa sih yang dikatakan perubahan kimia itu. Nah, karena yang mau kita bahas di sini, nak, yang penting adalah kimia. Mata pelajaran kimia. Berarti kalian harus tahu hal-hal yang melingkupi perubahan kimia itu apa-apa aja ciri-cirinya. Oke, jadi dalam perubahan kimia tidak hanya mengalami perubahan wujud saja, tetapi mengalami perubahan zat dan tidak mengalami perubahan massa. Nah, jadi di sini semuanya berubah kecuali si massa. Jadi perubahan kimia itu terjadi karena mempunyai sifat kimia, ya. Maka disebut dengan reaksi kimia. Jadi suatu zat yang mengalami perubahan kimia itu disebut dengan reaksi kimia. Nah, inilah yang mau kalian pelajari nanti setelah masuk, ya, setelah selesai matrikulasi. Nah, reaksi kimia. Jadi sebelum belajar reaksi, kan harus tahu dulu apa-apa aja ciri perubahan kimia itu. Nah, adapun ciri perubahan kimia yang pertama, ada terjadi perubahan warna. Lalu, ada terjadi perubahan suhu. Lalu ada terbentuk gas. Kemudian terbentuk endapan. Lalu yang terakhir terjadi perubahan pH. Apa itu pH? Derajat keasaman. Power of hydrogen. Artinya derajat keasaman. Nah, ini akan kalian pelajari lebih lanjut di kelas 11 ya, nak ya. Tapi juga kalian harus tahu pH itu apa. Oke? Nah, kita bahas satu-satu. Perubahan warna. Apa-apa aja yang termasuk contoh perubahan warna dalam perubahan kimia? Yaitu buah yang menjadi massa. Misal, mangga. Mangga belum massa warnanya hijau. Setelah massa warnanya kuning. Berarti telah terjadi perubahan kimia, ya. Bisa nggak buah mangga yang kuning itu kembali ke posisi semula warna hijau?
Enggak, Bu. Tidak bisa ya. Nah, Mustahil. maka dikatakan sifatnya apa tadi? Reversible atau irreversible? Irreversible. Irreversible. Irreversible ya. Nah, contoh lainnya seperti besi berkarat. Tidak bisa lagi kembali ke posisi ke bentuk semula. Roti yang gosong dan lain-lain. Oke. Lalu perubahan suhu. Nah, perubahan suhu di sini katanya contohnya singkong menjadi tape. Kedelai menjadi tempe. Nah, kenapa singkong menjadi tape itu mengalami perubahan suhu? Ada yang tahu? Dari fermentasi, Mem. Iya. Nah, mengalami fermentasi. Setiap zat yang mengalami fermentasi itu udah pasti mengalami perubahan suhu. Kenapa, Nak? Ayo. Karena bertambah. Karena pada fermentasi dihasilkan gas. Gas apa namanya? Gas karbon dioksida dan alkohol. Dihasilkan dua, nah hasil fermentasi itu, ya. Alkoholnya itulah yang menyebabkan dia panas. Kan alkohol panas ya. Oke, nah buktinya orang-orang yang minum alkohol itu, nah merasa setelah minum alkohol suhu badannya menjadi lebih hangat. Nah itu biasanya dikonsumsi di tempat-tempat yang dingin, itu lebih terasa ya. Tapi jangan kalian coba ya, Nak ya. Di contohnya aja, itu adalah perubahan suhu. Singkong menjadi tape, karena melalui proses fermentasi dihasilkan alkohol. Oke, kita lanjut. Terbentuk gas. Setiap perubahan zat yang menghasilkan gas, itu adalah perubahan kimia. Contohnya, segala sesuatu yang dibakar, kertas dibakar, rumah dibakar, kompor dibakar, nah, sampah membusuk dan lain-lain ya, itu akan terbentuk gas. Maka itu merupakan ciri perubahan kimia. Oke. Lalu yang terakhir adalah, bukan yang terakhir ya, yang keempat, terbentuk endapan. Setiap sesuatu zat yang kalian lihat adanya terbentuk endapan, itu juga perubahan kimia. Contohnya, susu yang basi. Susu kalau kalian biarkan di gelas, nggak usah kalian minum-minum 1 harian atau sampai 2 hari, pasti mengendap. Nah, itu adalah ciri indikasi perubahan kimia. Lalu minyak tengi. Minyak tengi tahu ya? Nah, kemudian nanti kalau kalian sudah normal, artinya masuk sekolah, kita akan mengadakan praktikum di laboratorium, itu kalian akan melakukan percobaan melarutkan larutan ya. Sehingga nanti kalau ada kedua larutan yang dicampur, hasilnya mengendap seperti ini. Nah, ini akan kita lakukan nanti, Nak. Tapi waktu kalian sudah masuk ya. Nah, inilah merupakan ciri perubahan kimia yang paling sering terjadi di laboratorium, yaitu terbentuknya endapan. Oke. Kemudian yang terakhir adalah terjadi perubahan pH. Nah, tadi kan udah tahu ya, pH itu merupakan derajat keasaman. Jadi, kalau kita minum air yang bagus itu untuk diminum apa ciri-cirinya? Tidak berasa, tidak berwarna, lagi Tidak berwarna. Tidak bau. Tidak berbau. Dan ada satu lagi indikatornya, yaitu pH-nya itu tidak asam dan tidak terlalu basa. Artinya dia pH-nya harus normal, yaitu berapa pH normal, Nak? 7. Oke, 7 ya. pH-nya harus sekitar 7. Nah, jadi kalau di dalam air minum itu, pH-nya udah berubah, misalkan ada mikroorganisme. Jadi dengan adanya mikroorganisme itu mengakibatkan kondisi keasaman air itu semakin bertambah. Nah, jadi kalau udah terjadi perubahan tingkat derajat keasaman, itu udah pasti terjadi perubahan kimia. Oke ya. Nah, jadi yang perubahan kimia tadi harus kalian ingat apa-apa aja, karena untuk masuk ke reaksi kimia, kalian harus mengenal apa-apa saja yang termasuk gejala perubahan kimia. Oke, Ibu rasa untuk pertemuan 2 ini sampai di sini. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh melalui
wali kelas ya. Oke. Oke. Kita lanjut nanti setelah ini mata pelajaran yang ketiga ya. Oke, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.